Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Riza dan teman-teman. Saya Kalista Ramawati dengan NIM 2249388PN17689 izin mempresentasikan materi mengenai kelembapan udara. Apa itu kelembapan udara? Kelembapan udara adalah jumlah uap air di atmosfer atau banyaknya kandungan uap air dalam udara pada waktu dan tempat tertentu. Sebagai sumber utama uap air di atmosfer, lautan memainkan peran sentral dalam mengatur kelembapan udara global serta pola cuaca dan iklim di seluruh dunia. Tingginya kelembapan di atas lautan tidak hanya mempengaruhi kondisi maritim, tetapi juga menjadi pemicu berbagai fenomena meteorologis yang signifikan. Kelembapan udara berperan besar dalam pembentukan awan, hujan, dan juga kenyamanan suhu lingkungan bagi manusia. Semakin tinggi suhu udara, semakin besar pula kemampuan udara dalam menampung uap air. Terdapat dua jenis pengukuran kelembapan. Yang pertama, kelembapan absolut, yang menunjukkan jumlah uap air dalam gram per satuan volume udara gram per meter kubik. Yang kedua, kelembapan relatif, yaitu persentase jumlah uap air yang terdapat di udara dibandingkan dengan jumlah maksimum uap air yang dapat ditampung udara pada suhu tertentu. Kelembapan relatif juga dapat dikatakan sebagai ukuran dalam persen yang menunjukkan seberapa jenuh udara terhadap uap air. Jika kelembapan relatif mencapai 100%, maka udara berada dalam kondisi jenuh dan siap membentuk embun atau hujan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelembapan relatif yaitu suhu udara, evaporasi, dan angin. Suhu udara yaitu udara yang lebih hangat dapat menampung lebih banyak uap air. Evaporasi yaitu semakin tinggi penguapan, semakin banyak uap air yang ditambahkan ke atmosfer. Dan angin yaitu angin mempercepat penguapan. Dampak kelembapan relatif dalam segi cuaca yaitu kelembapan tinggi dapat meningkatkan potensi terbentuknya awan dan hujan. Terdapat faktor-faktor penentu kelembapan di atas lautan. Kelembapan udara di atas lautan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara atmosfer dan permukaan laut. Faktor-faktor utamanya meliputi yang pertama yaitu suhu permukaan laut atau SPL. Ini adalah pendorong utama penguapan. Semakin tinggi suhu permukaan laut, semakin besar energi yang tersedia untuk mengubah air menjadi uap, sehingga meningkatkan kelembapan udara di atasnya. Perairan tropis yang hangat secara konsisten menunjukkan tingkat kelembapan yang tinggi. Yang kedua yaitu kecepatan angin. Angin memainkan peran ganda. Angin yang bertiup di atas permukaan laut meningkatkan laju penguapan dengan menggantikan udara lembab di dekat permukaan dengan udara yang lebih kering. Selain itu, angin juga berfungsi sebagai mekanisme transportasi membawa massa udara lembab dari satu wilayah laut ke wilayah lain bahkan hingga ke daratan. Yang ketiga yaitu salinitas. Tingkat garam dalam air laut sedikit memengaruhi laju penguapan. Air dengan salinitas yang lebih tinggi memiliki tekanan uap yang sedikit lebih rendah, yang berarti penguapannya sedikit lebih lambat dibandingkan air tawar pada suhu yang sama. Selanjutnya yaitu pengukuran kelembapan udara di laut. Mengukur kelembapan di laut merupakan tantangan tersendiri karena kondisi lingkungan yang dinamis dan korosif. Pengamatan rutin kelembapan udara di laut dilakukan dari kapal, pelampung cuaca, dan stasiun cuaca pesisir. Instrumen yang umum digunakan meliputi psikrometer dan higrometer. Psikrometer yaitu alat tersebut terdiri dari dua termometer, yaitu termometer bola kering yang mengukur suhu udara aktual dan termometer bola basah yang bolanya dibungkus kain lembab. Laju penguapan dari kain basah akan mendinginkan termometer bola basah. Perbedaan suhu antara kedua termometer ini digunakan untuk menentukan kelembapan relatif dengan bantuan tabel psikrometrik. Psikrometer putar adalah jenis yang sering digunakan di kapal. Yang kedua yaitu higrometer. Higrometer modern, terutama yang digital, menggunakan sensor elektronik untuk mengukur perubahan kapasitansi atau resistansi akibat penyerapan uap air. Alat ini memberikan pembacaan kelembapan secara langsung dan seringkali diintegrasikan ke dalam stasiun cuaca otomatis di kapal dan pelampung. Selanjutnya yaitu peran krusial kelembapan dalam fenomena cuaca maritim. Kandungan uap air di atmosfer laut adalah bahan bakar bagi banyak fenomena cuaca yang signifikan dari yang berskala lokal hingga global. Yang pertama yaitu pembentukan awan dan kabut. Ketika massa udara lembab di atas lautan naik dan mendingin, uap air di dalamnya akan mengembun menjadi tetesan air kecil atau kristal es membentuk awan maritim. Stabilitas atmosfer di atas laut sangat dipengaruhi oleh distribusi vertikal suhu dan kelembapan.
Udara yang sangat lembab dapat menyebabkan atmosfer menjadi tidak stabil, memicu konveksi kuat dan pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menghasilkan hujan lebat dan badai. Yang kedua yaitu pembentukan kabut laut. Kabut laut ini terbentuk ketika udara lembab bergerak di atas permukaan laut yang lebih dingin. Udara di dekat permukaan mendingin hingga mencapai titik embunnya, menyebabkan uap air mengembun menjadi kabut tebal yang dapat mengurangi jarak pandang secara drastis dan membahayakan navigasi. Yang selanjutnya yaitu bahan bakar siklon tropis. Salah satu peran dari kelembapan udara di laut adalah dalam pembentukan dan intensifikasi siklon tropis. Energi siklon tropis tersebut berasal dari pelepasan panas laten selama proses kondensasi. Proses siklon tropis adalah sebagai berikut. Penguapan besar-besaran. Siklon tropis hanya terbentuk di atas perairan laut yang sangat hangat, biasanya di atas 26,5 derajat Celcius. Panas ini menyebabkan penguapan besar-besaran memompa sejumlah besar uap air ke atmosfer. Yang kedua yaitu pelepasan panas laten. Saat udara yang sangat lembab ini naik dalam sistem badai, ia mendingin dan uap air mengembun menjadi awan dan hujan. Proses kondensasi ini melepaskan energi panas dalam jumlah besar ke atmosfer. Yang ketiga yaitu intensifikasi. Pelepasan panas laten ini menghangatkan udara di sekitar pusat badai, menyebabkan tekanan udara di permukaan turun lebih jauh. Penurunan tekanan ini memperkuat angin yang berputar ke dalam, yang pada gilirannya meningkatkan penguapan dari permukaan laut. Siklus umpan balik positif inilah yang membuat siklon tropis menjadi begitu kuat. Oleh karena itu, tanpa pasokan udara yang sangat hangat dan sangat lembab dari lautan, siklon tropis akan melemah dan akhirnya punah. Itulah sebabnya badai ini cepat kehilangan kekuatannya saat bergerak ke daratan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.